Jadi, konsep asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Ingat, yang mendasar, bukan secara keseluruhan, yaitu 1. Literasi, numerasi, dan karakter. Ketiga komponen ini adalah kualitas proses belajar mengajar yang memiliki iklim untuk didukung atau yang mendukung ketiga proses ini. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 unsur utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum itu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter kita mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa itu sendiri. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dari proses mengajar di kelas maupun pada tingkat sekolah. Jadi 3 hal mendasar kenapa asesmen nasional ini perlu dilakukan. Sebelumnya kita sudah menjelaskan latar belakangnya. Adapun tujuan dari asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan kita. Misalnya, satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok-kelompok berdasarkan atribut tertentu. Jadi sekali lagi, asesmen nasional itu bukan ujian nasional. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa untuk persiapan abad milenial. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya dan perbaikan mutu pembelajarannya. Pada akhirnya hasil dari asesmen nasional ini akan memberikan manfaat bukan sekedar nilai, tapi perubahan nyata peta mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah, hanya sebagai pemetaan, bukan penilaian sekolah. Ini yang perlu dipahami, sehingga nanti tidak dipilih siswanya yang mana yang ikut dan sebagainya. Yang jelas akan dipilih secara acak. Oke, manfaatnya sudah kita jelaskan tadi. 1, itu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Umpan balik peningkatan kualitas. Yang terakhir dari dasar untuk penyusunan program pendidikan yang berkelanjutan. Apa perbedaannya dengan UN? Kita cek. Pertama, tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ingat, sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi per individu kalau asesmen nasional itu dilaksanakan secara acak, artinya satuan pendidikan dipilih. Kalau ujian nasional semua siswa harus ikut dalam berbagai satuan pendidikan. Yang kedua, jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional SD itu jenjang penilaiannya dari SD sampai ke SMK atau dari dasar dan menengah. Ujian nasional itu hanya di SMP, SMA atau SMK. Level siswanya, asesmen nasional itu dilakukan untuk di sekolah dasar itu di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11.
Nah, kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi kenapa di level siswanya itu hanya dipilih di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Subjek siswanya, nah ini yang perlu diketahui, bahwa subjek siswa untuk asesmen nasional dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau ujian nasional semua siswa harus mengikuti. Jadi ini berbeda. Model soalnya pun juga berbeda. Kita lihat, kalau di asesmen nasional itu ada pilihan ganda menjodohkan, isian singkat, dan urean. Jadi ada pilihan ganda biasa dan ada pilihan ganda kompleks. Sedangkan untuk ujian nasional itu rata-rata menggunakan pilihan ganda dan isian singkat. Nah, disinilah perbedaannya. Yang kedua sasaran, yang terakhir itu sasaran dan metode penilaian. Kalau asesmen nasional, sasarannya itu adalah kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Ujian nasional hanya sebatas penguasaan terhadap materi pelajaran. Jadi sangat berbeda. Adapun metode penilaian, asesmen nasional menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau sering disebut MSAT. Sedangkan untuk ujian nasional itu menggunakan CBT dan paper based test atau PBT. Jadi berbeda ya, dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, metode penilaian sangat berbeda. Itu yang perlu kita pahami. Perlu dicatat di sini bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional itu memberikan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh atau lebih luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi evaluasi ujian nasional yang kita laksanakan selama ini, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Kenapa penting? Penting. Alasan kenapa pemerintah menghapus ujian nasional dan digantikan dengan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. itu ujian nasional hanya menggambar, mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran tidak tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21 atau sering kita sebut dengan era milenial 4.0. Yang kedua, ujian nasional tidak dapat dimanfaatkan atau kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ini pengalaman mengajar bahwa itu memang kurang dapat dimanfaatkan guru bagaimana memperbaiki pembelajaran pada siswa masing-masing siswa. Sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif. Jadi ini kita harus berinovasi dalam pengajarannya, berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan berpikir atau bernalar. Yang ketiga, kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Jadi kalau daerahnya seperti kita nih di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dijadikan standar untuk Jakarta, saya kira berbeda. Kenapa? Dari segala fasilitas dan kecukupan informasi, penyebaran informasi sangat berbeda. Sehingga apa? Ujian nasional itu tidak optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Kenapa? Karena hanya diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir,
bukan sebagai assessment for learning, mengukur proses pembelajaran. Yang diukur hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya tidak diukur, makanya tidak efektif. Sebagian besar tidak efektif, dan hasil itu rata-rata tidak bisa kita gunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan oleh siswa.